Shalom saudaraku, selamat datang di channel The Living Bread. Judul renungan kita hari ini mengisi aki kerohanian setiap hari. Fokus firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saudaraku, di suatu pagi seorang ayah mau antar putrinya dengan sebuah mobil ke tempat kerjanya. Namun di tengah perjalanan hujan tiba-tiba turun dengan derasnya sehingga jalan yang mereka lalui banjir dan airnya meluap sampai membasahi mesin mobil serta membuat mobil tersebut mogok. Sang ayah yang mengemudikan mobil tersebut merasa sedih melihat banjir yang telah mulai membuat jalan mereka tergenang oleh air. Sang ayah berulang-ulang mencoba menghidupkan mesin, namun usahanya sia-sia saja atau alias tidak berhasil. Pada saat itu hujan semakin deras. Putrinya setengah berteriak mengatakan, "Ayah, lihat air mulai pasang dan masuk ke bawah pintu mobil dan sepatu saya mulai basah." Ayahnya bertanya, "Kalau demikian apa yang kita harus lakukan? Sekarang mesin tidak mau hidup lagi." Mereka semakin cemas kalau air semakin tinggi lagi. Tiba-tiba satu ide terlintas dalam pikiran sang ayah dan berkata kepada putrinya, "Satu-satunya yang kita harapkan ialah menjaga agar akinya tetap terisi atau jangan sempat kosong." Sambil berkomat-kamit, sang ayah mengoper persneling mobil ke gigi satu. Kemudian kopling dilepaskan dan mulai di-starter. Tenaga pun mulai ada melalui aki. Mobil pun bergerak maju ke atas jalan beraspal yang tidak banjir. Sang ayah pun bersyukur kepada Tuhan dan berkata, "Terima kasih kepada Tuhan karena aki atau baterai mobil yang telah terisi penuh." Dari pengalaman itu, demikian kata sang ayah, "Bila aki saya tidak membuat mobil itu bergerak maju, tentu saya akan gagal menghadapi krisis yang tengah saya hadapi saat itu." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika istri Potifar menggoda atau merayu Yusuf, dia melarikan diri. Mari kita baca Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Di dalam ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Di dalam ayat 12 kita baca selanjutnya, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yusuf memiliki cukup banyak tenaga cadangan, tenaga serap aki untuk keluar dari perangkap wanita itu. Tetapi berbeda dengan Raja Daud. Tidak seperti Daud. Raja Daud telah membiarkan akinya mati. Mari kita buka dan baca Alkitab kita dalam 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, saat itu Daud mempunyai waktu luang, sedang berada di loteng rumahnya, sementara pasukannya sibuk berperang dengan Bani Ammon. Jendelanya sedang terbuka. Apa yang dia lihat?
seorang perempuan yang sangat cantik parasnya dia lihat sedang mandi. Kemudian mata berhubungan dengan otaknya. Lalu dia mengambil keputusan yang salah. Dalam hati Daud berpikir, saya harus jadikan dia istri saya. Tapi bagaimana caranya? Daud menyuruh orang mengambil dia. Dan perempuan itu pun datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Saudaraku, wanita itu pun telah mengandung. Untuk menutupi perbuatannya dia coba panggil Uriah, suaminya pulang dari medan perang. Setelah Uriah menghadap Daud, Daud pun berkata, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Cobalah tinggal beberapa hari di rumahmu. Tapi Uriah menjawab, bagaimana saya pulang ke rumah sementara anak buah saya sedang berperang? Uriah pergi kembali ke medan perang dan Daud menitipkan sepucuk surat melalui dia untuk diserahkan kepada Jenderal Yoab. Uriah tidak tahu bahwa surat itu adalah berisikan perintah yang membawa kematiannya. Yoab pun buka surat dan dia baca. Surat itu antara lain berbunyi, Yoab, coba tempatkanlah Uriah di garis depan pertempuran dan kemudian segera tarik pasukanmu supaya ia terbunuh mati. Terima kasih. Tertanda Raja Daud. Yoab melirik kepada Uriah dan berpikir dalam hatinya, oh, saya tidak sanggup melakukan hal ini. Tetapi ini adalah surat dari raja yang harus dilaksanakan perintahnya. Saudaraku, motif di balik surat itu adalah karena Daud sudah melihat Batseba. Yoab pun melaksanakan perintah itu, menempatkan Uriah di tempat peperangan yang paling berkecamuk. Kemudian Yoab segera menarik pasukannya mundur. Uriah pun mati. Setelah lewat waktu berkabung, Batseba diundang ke istana untuk menjadi istri Daud. Kepada pemandangan Batseba, Daud telah meniadakan kesopanan dan pengendalian, melupakan Allah dan telah melakukan rantai peristiwa yang kemudian memuncak sampai kepada pembunuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu mengisi aki kerohanian kita setiap hari melalui jam-jam kebaktian bersama Allah. Doa penyerahan yang sungguh-sungguh setiap pagi akan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan kekuatan sepanjang hari itu, dan juga akan menghindarkan kita dari penggodaan yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.